Kenalkan nama saya Juan Pedro Seribu. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan yang bernama PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk yang ber yang kode perusahaan itu namanya tuh ini kode perusahaannya TKIM ya TKIM. Nah, PT Pabrik Kertas ini tuh merupakan adalah sebuah produsen kertas yang berkantor di Jakarta dan merupakan eh, produsen kertas yang sering mengekspor-ekspor eh, bahan kertas ke berbagai negara. Dan bisa dibilang ini perusahaan pabrik kertas ter, terbaik lah di Indonesia ini. Nah, di sini saya akan membahas rasio likuiditasnya, ada juga aktivitasnya, solvabilitas, dan ada rasio profitabilitas dan juga rasio pasarnya. Kita mulai dari rasio likuiditasnya. Tahun 2020 ini apa current ratio-nya tuh bernilai 138% dan di tahun 2021 turun sekitar jadi 119%. Dikarenakan aktif lancarnya yang turun dari 837 ke 805.000 sehingga current ratio-nya turun ke 119%. Lalu di tahun 2022 naik kembali menjadi 850.000 eh, aktif lalu di tahun 2022 naik lagi current ratio-nya menjadi 123% dikarenakan naiknya aktiva lancar dari 805.000 di tahun 2021 naik menjadi 850.000 di tahun 2022. Dan juga ke naik apa di tahun 2022 utang lancarnya cuma naik sedikit ya, tidak terlalu banyak jadi eh, current ratio-nya naik jadi 123%. Lalu di tahun 2020 juga di kas dan setelah kasnya itu bernilai 161.000 dan utang lancarnya 805.000. 605.000 sehingga rasio kasnya menjadi 27% yang didapat dari ini nih ya, didapat dari kas dan setelah kasnya dibagi oleh utang lancar dikali 100% menjadi 27%. Tadi juga ini sama ya, saya tadi sempat kelewat menjelaskannya. Surat ratio ini dapat dari eh, aktiva lancar yang dibagi utang lancar dikali 100%. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, lalu di tahun 2021 ini mengalami kenaikan eh, dikarenakan naiknya kas dan setelah kasnya naik dari 161 ke 205.000 menjadi kan rasio kasnya jadi 30% ya dari 27 ke 30%. Dan di 2022 itu tetap ya di 30% rasio kasnya meskipun utang lancarnya naik sedikit, naik 20 ribuan, 20 ribu kurang dan juga kas dan setelah kasnya hanya turun beberapa nggak nyampe 1.000. Nah, di tahun 2020 ini menetap ya di 30%. Tidak turun, tidak naik rasio kasnya. Lalu di aktiva lancarnya ini kita lihat ada 837.000, persediaannya seperti segini ya, 261.810 dan utang lancarnya di 605.000 tadi ya, sama seperti ini. Nah, ini tuh rasio cepat. Ini rasio cepatnya ya. Ini rasio cepat di sini menjelaskan rasio cepatnya. Ini rasio cepatnya didapat dari hasil apa? Ini rasio cepatnya itu tidak dapat dari sini nih. Hasil apa? Oh, kita hitung dulu ini ya. Ini dulu maksudnya. Ah, ini dulu. Hasil ininya itu didapat dari yang 575.000 nih.
dapat dari ini nih, aktiva lancar yang dikurang oleh persediaan. Nah, aktiva lancar dikurang persediaan jadi 575.000. Lalu dapat rasio cepat ini dapat dari hasil ini yang 575.000 dibagi oleh utang lancar. Jadi jadinya 95%. Ya, jadi rasio cepatnya didapat dari hasil ini 575.000 ini. Nah, 575.000 ini hasilnya itu rasio cepat ini yang dalam bentuk rupiah ini dapat dari tadi ya aktiva lancar yang dikurangin oleh persediaan. Jadinya 575.000. Nah, diubah ke dalam persen dapat dari sendiri hasil yang tadi rupiah tadi dibagi oleh utang lancar. Jadinya 95%. Lalu tahun 2021 mengalami penurunan. Ya, penurunan dikarenakan aktiva lancarnya yang berkurang sekitar 25.000, 20 sekitar 28 ribuan lah ya. Dan juga presidennya yang naik, tapi presidennya naik ya. Tapi nah ini turun rasio cepatnya jadi 77% dikarenakan turun aktiva lancar dan juga naiknya utang lancarnya. Jadi hasilnya eh, rasio cepatnya 77% dan juga ini apa dalam bentuk rupiahnya 522.000. Lalu kembali lalu kembali mengalami kenaikan jadi 80% dikarenakan naiknya aktiva lancar jadi 850.000 dan juga utang lancarnya hanya mengalami sedikit kenaikan. Hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu 20.000 kurang lah, 20.000 kurang. Itu rasio cepatnya. Ini seperti dalam grafiknya nih ya. Tadi current rasionya dari 2020, 21, 22. Rasio cepat, rasio kas tadi ini udah ya, rasio kas dari rasio kas nih ya. Nah, ini rasio kas tadi di tahun 2020 turun 2021 dan 2022. Ini grafiknya bisa dilihat sendiri. Lalu ke WCTA rasionya. Nah, ini hasilnya ini dalam bentuk rupiah didapat dari ini ya, aktiva lancar yang dikurangin oleh utang lancar, jadi 231.000. Nah, sejauh ini dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Di tahun 2020-2021 turun karena turunnya aktiva lancar dan juga naiknya utang, tetapi di tahun 2022 sedikit naiknya. Nih, seperti ini lah ya, grafiknya. Lalu ke rasio aktivitas, ini rasio aktivitasnya, kekecilan. Ini rasio aktivitasnya nih. Nah, ini rasio aktivitasnya. Nah, biar kelihatan jelas. Penjualan itu 86 juta. Nih. Untuk tahun ke tahunnya itu mengalami kena penurunan ya, penurunan, penurunan dari 86 juta ke 10 juta. Lalu tahun 2022 naik lagi sedikit, hanya sejuta. Tatonya jadi dari 2,82 ke 0,32. Ya, ini. Penjualan netonya juga sama. Dari 2021 turun karena kan piutangnya naik 3 jutaan dan juga untuk tahun 2022-nya ini mengalami kenaikan lagi dikarenakan ini nih penjualan netonya meningkat ya jadi 11 juta dan juga apa piutangnya turun ya. Lalu ini ini kan tatonya tadi kan tatonya ini receivable turn off ratio-nya. Lalu ke DOR door itu tuh piutang rata-ratanya nih ya. Ya tahun ke tahunnya
apa, mengalami, oh ini sebelum ubah ke ini ya, ke angka. Nah, hasil persen tadi. Nah, udah. Tadi ini cara menghitung tatonya itu dengan cara ini ya. Penjualannya itu dibagi oleh total aktiva. Sama nih juga. eh, Dibagi penjualan atau dengan piutangnya. Nah, ini tahun ke tahunnya DOR-nya tuh dari 2020 ke 2021 naik, lalu turun di 2022 dikarenakan penjual piutangnya. Tahun ini naik, 2022 turun piutang. Dan penjualnya pun naik di tahun 2021, 2022 turun sebesar 3 juta. Langsung ke inventory turnover ratio-nya. Ini nih tahunnya mengalami penaikan ya, kenaikan dari harga pokok penjualnya dari 70 juta ke 80 juta sampai ke 101 juta. Cara menghitungnya ini dengan cara seperti tadi ya. Harga pokok penjualan dibagi oleh penjualan rata-rata. Lalu masuk ke ADI. Ini ADI. Nah, cara menghitung sama ya. Dengan cara penjualan rata-ratanya itu dibagi oleh penjualan rata-ratanya dikali 360 dibagi oleh harga pokok penjualan dari penjualan rata-rata dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Jadi seperti ini. Nah, ini ini tahun ke tahunnya ini mengalami sedikit penurunan ya. Penurunan. Ini kita ubah dulu koma. Mengalami penurunan, sedikit penurunan ya. Dikarenakan harga pokok penjualan itu yang sedikit naik dengan tapi tidak diikuti dengan penjualan rata-ratanya yang naik. Jadi ada sedikit penurunan ya. Karena harga pokok penjualnya naik. Tapi tadi diikuti dengan penjualan rata-ratanya yang hanya naik sedikit dari 9 juta, 10 juta ke 12 juta. Yang DI-nya stabil lah ya, stabil bukan penurunan tapi lebih ke stabil. Yang DI-nya stabil, eh, apa? Nggak begitu turun, stabil lah, udah stabil. Lalu ke aset turnover-nya itu mengalami penurunannya tahun ke tahun dari penjualan 90 juta, 91 juta ke 33 ke 30 juta sangat turun. Nah, ini menghitungnya sama tadi dengan cara penjualan dibagi total aktiva. Langsung aja ke rasio solvabilitas. Nah, ini DR-nya dari tahun ke tahun, eh, tahun 2020 ke 2021 naik, turun, kedua-dua naik. Cara hitungnya sama dengan cara total hutang dibagi oleh modal sendiri, jadi seperti ini. Tahun 2020 ke 2021 turun, kedua-dua naik dari 35%, 21% ke 65%. Kalau DR-nya ini dia turun lalu naik lagi di tahun 2022 dari 26% ke 19% ke 68% di tahun 2022. Cara hitungnya sama seperti tadi dengan total hutang bagi total aktiva ya. Lalu LTDI-nya ini dari tahun ke tahun naik ya. Naik dikit sedikit sedikit dari 17% ke 23% ke 24%. Cara hitungnya sama seperti tadi. Hutang jangka panjangnya dibagi oleh modal sendiri. Lalu tier-nya ini mengalami penurunan, sangat mulai penurunan ya. Tier-nya mengalami penurunan. Penurunan yang drastis. Dan ini cara menghitungnya itu seperti ini ya. Cara menghitungnya EBIT dibagi oleh bunga. Turun drastis ya tuh. Dari coba dulu ke koma. Karena dikarenakan ini EBIT-nya tuh, nah, coba dulu ke koma. Mengalami penurunan yang drastis tier-nya dikarenakan bunganya yang semakin naik ya. Tuh, dari 520.000 ke 642.000 sampai ke 712.000. Lanjut ke rasio profitabilitas. Ini rasio profitabilitas. Ini
GPM-nya ya. Ini GPM-nya mengalami apa? Di tahun 2020 ke 2021 penurunan sedikit, penurunan 3% dikarenakan penjualannya yang laba kotornya yang meningkat ya. Laba kotornya meningkat. Lalu di tahun 2020 naik pesat di 83% dikarenakan laba kotornya meskipun apa? Ya ini nih, di tahun 2022 meningkat. Ya, 2020 meningkat karena meskipun 21 juta laba kotornya tetapi penjualnya sampai 25 juta. Jadi ini selisihnya nggak terlalu jauh ya. Nah, ini caranya hitungnya dengan cara laba kotor dibagi penjualan. Dari tahun ke tahunnya turun, apa? Dari tahun ke tahunnya turun naik ya, turun naik. Tapi akhirnya naik lagi, agak agak pesat naiknya. Lalu PMR-nya nih, PMR-nya itu dari tahun ke tahun sama naik turun. Cara hitungnya sama seperti tadi. EBIT dibagi penjualan. Ini tuh mengalami penurunan di tahun 2020 dari 20 dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dikarenakan ini EBIT-nya itu 13 juta dan juga penjualannya yang 32 juta ini jauh sekali ya penurunan 6% dan naik pesat naik lagi PMR-nya. Baru ada ROA-nya, ROA-nya ini mengalami kenaikan ya. Dan seperti grafiknya ini mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2022-nya dia turun dikit, ini cara hitungnya dengan cara ini sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Ini tuh mengalami kenaikan dikarenakan total aktivanya pun yang meningkat ya dari 3 juta ke 3.100.000 sampai ke 3.500.000. Laba bersih lagi. Nah, ini selanjutnya kita menghitung ROE-nya. Kalau ROE-nya ini mengalami apa ya? Oh, ini mengalami penurunan yang drastis nih di tahun 2000. Taruh, wait. Sepertinya ada oh, ini salah nih. Salah angka. Nah, ini yang benar. Salah. Nah, ini yang benar baru. Angkanya nggak ikut dia. ROE-nya itu mengalami kenaikan pesatnya di tahun 2022 karena di tahun 2021-nya tuh stabil dia 13% lalu naik sebesar 30% dari 13 berarti naik 17%. Ini dikarenakan naik bukan naik ya modal sahamnya naik ya dari 10 ke 11 lalu ke 13. Ini cara hitungnya sama, RO-nya itu dengan cara laba bersih dibagi oleh modal saham lalu ke ROI. Ini ROI-nya tuh ROI-nya tuh pesat ya, naik pesat di tahun 2021 dan turun dikit di tahun 2022. Dikarenakan ini eh, total aktifannya naik dan juga dan EAT naik. Apa total aktifannya naik, EAT-nya pun naik. EAT itu adalah earning after tax yaitu laba operasi perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan. EAT-nya itu adalah earning after tax ya laba operasi perusahaan yang setelah dikurangi pajak penghasilan. Itu tuh mengalami apa? Kenaikan ya yang pesat di tahun 2021.
Nah, ROI sendiri itu adalah return of investment, yaitu teknik analisa laporan keuangan. Naik ya tahun 2021. Lalu dia sedikit turun dikarenakan apa ya? Tipis turun tapi itu tipis. Hanya 2% turunnya ya. Hanya 2%. Lalu ke EPS. Nah, EPS-nya ini tahun ke tahun. Ini EPS-nya ya. EAT-nya seperti ini tadi kan. Lanjut ke rasio pasar. Nah, ini rasio pasarnya. Nah, ini tahun 2020 agak saham terlemparnya segini nih. 50, 130. Nah, ini PR-nya sebesar segini ya. 4, berapa? 48, ya seginilah ya. Lalu ini DY-nya dengan cara menghitung. Saya hitungnya dengan cara itu dividen volumenya dibagi oleh EPS. Ini 4,23 ya. Ini naik, ini dari tahun ke tahunnya naik, 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 naik. Apalagi tahun 2020 ini naik pesat ke 1.200. Langsung ke mana ini? Nah, ini. Seperti aja lihat aja grafiknya nih, mana tadi DJ-nya DJ. Tuh naik pesat ya di tahun 2022. Lanjut kemana tadi? Kita udah ke PBV, PBV, PBV. Nah, ini dari tahun ke tahun, dari 2020, 21 naik pesat, naik 22% ya. Tapi turun juga di tahun 2022. Ini cara ngitung PBV-nya dengan cara ini nih. Harga saham per lembarnya itu dibagi oleh nilai buku sahamnya dan dikali 100%. Jadi seperti ini. Nah, ini tuh mengalami kenaikan dikarenakan harga saham per lembarnya naik dari 2020 ini hanya 2,5 naik jadi 830 dan juga harga saham per lembarnya naik ya, naik. Sementara yang sementara di tahun 2022 ini turun 10% ya. Dapat turun 10%. Lanjutnya ke mana nih? PVV lagi udah ya. Nah, seperti ini grafiknya ya. 20 terus naik pesat, ke 2022-nya turun 10% ya. Gak terlalu turun banget 10%. Jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai analisis rasionya dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan juga profitabilitas dan rasio pasar. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata eh, kurang sampai dalam penyampaian, eh, mohon dimaafkan. Eh, dari saya ucapkan terima kasih.